Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa kita dalam perjalanan hidup kita ini nyampe bulan Ramadan, dan bulan Ramadan sudah nyampe separuh, dan nanti akhirnya juga akan sampai habis atau sering Yaumul Fitri, disebut Yaumul Fitri, hari raya fitrah. Nah ini apa namanya, kadang-kadang banyak yang enggak ngerti bahwa fitrah yang sebenarnya itu yang bagaimana. Bukan fitrah itu terus ada orang, oh, aku minta fitrahnya nanyain duit. Tidak. Jadi fitrah kembali ke fitrah. Atau kenapa banyak hadis simpel-simpel saja saya ambil maksudnya, bahwa tatkala kita puasa habis maka kita kembali kepada fitrah, bersih dosa-dosanya. Makanya itu di Jawa itu tradisi maafkan di hari raya itu. Kenapa? Itu karena hubungannya dengan fitrah tadi. Kita diperintahkan faqim wajhaka lidinil hanifah, suruh kita kembali kepada agama yang lurus. Itu apa? Yang sesuai dengan fitrahnya. Jadi makanya kita harus paham bahwa tatkala kita kembali ke fitrah, dosa kita dengan puasa itu dibakar ya, dosa-dosa itu dibakar dan habis, maka dosa kepada manusia kan nggak bisa. Harus minta maaf, saling memaafkan kepada sesama siapa saja. Maka itulah tradisi Indonesia, sehingga ada di hari raya fitrah ini, hari raya Idul Fitri ini, orang saling memaafkan, berkunjung misalnya supaya habis sama sekali. Nah itu yang pertama. Yang kedua, pemahaman fitrah itu kembali kepada asalnya. Karena tadi kan bersih berarti dulu nggak benar kalau teori tabula rasa itu, bahwa William Starr itu mengatakan manusia itu, kalau menurut Islam nggak benar ya, manusia itu ibarat kertas yang belum ditulisi. Oh enggak, kita bersih sudah ditulisi. Kalau kita belum ditulisi, nggak jadi hidup di dunia ini. Dijelaskan banyak itu dalam surat Al-A'raf ayat 107. Itu tatkala Allah berdialog dengan ruh yang mau dipasang kepada semua manusia, itu ditulisi, ditanya alastum birabbikum qalu bala, dijawab syahidna. Mau kamu nanti kalau hidup di dunia itu melaksanakan, meyakini aku sebagai Tuhannya. Dalam arti sebagai Tuhan itu kan banyak, diikuti, ditaati, diingat-ingat ya, dan seterusnya, wairu dalik gitu ya. Maka si ruh tadi menjawab, iya siap ya Allah, siap. Nah inilah makanya tatkala ruh masih ada di dalam kandungan itu kan gak ada dosa, sama orang juga gak benarnya dosa. Nah, makanya di Yaumul Fitri ini orang menghabiskan dosa sesama orang itu dengan bersilaturahmi, dengan saling memaafkan. Jadi jangan mempunyai pendirian, wah aku gak ada dosa nang omah lah, di rumah saja, itu nggak benar. Kita harus menyadari bahwa al-insanu mahalul khoto'i wa nisyan. Manusia itu punya kelemahan, kesalahan, tempatnya salah dan sebagainya. Makanya kita harus selalu, selain istighfar terus kepada Allah, juga kita harus menjaga hubungan dengan tetangga. Sampai man kana yu'minu billahi yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, fal yukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya, hormatilah tetangganya. Itu kalau beriman. Makanya mau jujur itu nggak ada itu kalau di dalam Al-Quran, orang Islam semuanya masuk surga. Enggak, yang disebut iman, dipanggil iman. Puasa ini saja itu yang dipanggil adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang punya sedikit iman.
supaya imannya, orang yang pengaku-ngaku iman biasa supaya imannya meningkat dan sebagainya, makanya dipanggil seperti puasa ini. Nah ini bahkan ayat-ayat lain hubungannya nanti dengan izzah, kemuliaan yang terakhir, surga itu adalah diberikan orang yang beriman. Banyak sekali itu. Salah satu contoh surat Al-Baqarah ayat 25. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubi mutasyabiha wa hum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Singkatnya, balasan orang beriman itu di surga. Nah, itu iman kan? Nah, yang disebut adalah iman. Tidak ada embel-embel yang tidak beriman. Dari tahapan kita untuk bertakwa itu adalah lewat iman dulu. Nah inilah makanya kembali kepada fitrah itu tatkala kita meyakini semuanya tadi hubungannya dengan yang gaib, tatkala surat Al-A'raf ayat 172 tadi itu adanya pasti, adanya yakin, terbukti. Maka risiko nanti, risiko kalau kita tidak meneruskan itu. Makanya bagaimana fitrah periode yang ketiga, dengan adanya masih nyambung kita perjanjian dengan Allah, kita harus selalu orang yang kembali ke fitrah itu menjaga kesucian, tetap yaitu meyakini adanya Allah sehingga dia selalu fastabiqul khairat, atau selalu adalah dia berbuat baik kepada siapa saja, bahkan kita berbuat baik kepada makhluk yang lain. Nah kita ini sudah nggak merasa tatkala kadang-kadang ada dosa itu. Salah satu contoh makhluk yang lain itu orang mencari ekonomi, mencari ikan itu sebetulnya kan ada aturan ya di undang-undangnya ada. Salah satu contoh umpamanya tidak boleh memakai jaring fukat harimau. Nah itu sebetulnya penerjemahnya panjang. Wah kita di desa-desa ikan sudah habis karena apa? Disetrum itu kan yang kecil-kecil mati. Nggak boleh, itu dosa, perbuatan dosa. Makanya hidupnya nggak akan berkah dia, pasti kan berkah orang yang mencari ikan dengan disetrum dan sebagainya. Ya merasa donkan tadi, merasa sempit kehidupannya, kurang terus ada aja dan sebagainya. Nah inilah kembali harus ingat kita harus kembali kepada Al-Quran. Jadi insya Allah seperti itu ya, fitrah itu betul-betul kembali kepada jalan benar, meyakini Allah, kembali kepada janji kita kepada Allah bahwa kita siap menjalankan Al-Quran dan mengikuti Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi semua yang telah mendengarkannya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.